Amin. Wassalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina wa munkidina wa maulana Muhammad. Salatan taftahu lana biha abwabar ridha wat taysir wa tughliqu anna biha abwabas syarri wat ta'sir wa takunu lana biha waliyan wa nasir. Anta waliyuna wa maulana, ni'mal maula wa ni'man nasir. Amma ba'd, sepadan kaula peljaaki dagah keluarga zuriyah Bani Syekh Sarmadan Al-Bantani rahmatullahi alaihi ridwan, semandar moga sareng Allah subhanahu wa ta'ala durianah ada diaki durian sesoleh solihah. Amin, amin. Sesemak mongkuna dekat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Pada Rabu sebagai kaula muljaki, wabil khusus kepada sahibul bait Engki Kadintoh Bapak Matrofik dan juga Umi Mudawamah dan juga sekeluarga dan juga para hadirin hadirat, para alim ulama sepadan kaula muljaki, madar moga paringin sehat wal afiat, ejawaki dari penyakit, ejawaki dari balak musibah. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin. Perkumpulan Kadintoh suatu perkumpulan yang sangat menyenangkan hati baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi. Di buru-buru mereng MC membawakan satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Hadis tersebut sahih, bahwasannya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adabu man ahabba ayyubsata lahu fi rizqih wa ayyun sa'alahu fi atharihi falyasil rahimah. Sapana orang setero gempangagi sareng Allah subhanahu wa ta'ala rezekena terona bunten nih kebang kiri cekena. Ibu-ibu sagari notang terona bunten mek pelonasen sareng Allah. Terona bunten rezekina posa halal barokah. Pesan kanjeng Nabi Muhammad mun oreng tero rezekina posa barokah lancar. Man ahabba ayyub satolahu fi rizqi wa ayyun sa'alahu fi athari. Nomor 2 rezekina sepertama pelancar, senomor 2 odingnya pemapan sareng Allah. Dabuna kanjeng Nabi falyasil rahimahu, maka orang tersebut harus lagi nyambung setretanan, tak oleh somo sowan sareng setretanan. Halal bihalal nikah badana kun karoni Indonesia. Luar sobung halal bihalal. Ada di Hadramut etarim nikah namanya bukan halal bihalal tapi uwat Engki Kadintoh istihlal. Istihlal nikah muncepon bahasa Arab diambil dari kata halal ditambahi dengan alif dengan sin, maka berarti saling menghalalkan, seperti istighfar saling meminta ampun. Istihlal saling menghalalkan. Jadi kumpul kau leben panjenengan sedoje kantoh Engki Kadintoh ngahalal lagi nampak seri balik kasah menabi agadin salah pon semangken saling sepora. Sedaja sabuat salah tore sepora. Orang-orang nika nyepora deket tanah nika orang sebangga kisar Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran Allah menyebutkan tidak ada meminta maaf sobong ya Al-Quran. Allah malah adabu wa'fu wasfahu wa man afa wa aslaha. Kata memberi maaf yang ada di dalam Al-Quran. Jadi minta maaf ini kesobong sebadah memberi maaf. Jadi orang nikah senyambri seporah dekat retan sesala nikah seakan-akan nantang dekat Allah. Cepon Allah, ya Allah ini hambaku saya ciptakan dalam keadaan pemarah. Orang nikah biasa namun egudo pegel, tapi subhanallah dia bisa memaafkan, maka seakan-akan dia nantang Allah subhanahu wa ta'ala. Yus mun kake semakin maafaki dekat retana semakin sepora kapi dosa sampean. Terona hunten nih kedusana sepora. Coba ngacung, saya rasa sombong bersih dosa. Setak agadin dosa. Kato badan hunten. Seposa dosa nah. Nika posa dosa nah hunten ya. Posa dosa lagi.
mulai semangken saling pengawur. Apun tak usah urus-urus udimen boleh tak salpak sareng nikah. Lamba pernah nyocot sareng nikah, pernah atengkar sareng nikah pun semangken sepora aki sedaja seberbuat salah deka kau leben panjenengan sedaja. Nabi Muhammad adabu deka sahabat ayajizu ahadakum ayyakuna misla Abu Dobdob. Bada sahabat Nabi namanya Abu Dobdob. Nika deki sebisa jawab pertanyaan di akhir penutup ceramah sarang boleh kasih hadiah. Lebih-lebih anak-anak kecil ini insyaallah duriahnya Syekh Sarmadan harus jadi anak yang baik, yang ahli ilmu insyaallah. Amin, amin. Deki sebisa bareng hadiah sarang boleh. Jadi nika napa saya sampayaki ngaenga ki. Ngaenga mandono ke hadiahna barokah ki. Bada sahabat Nabi asmanah Abu Dobdob. Cepon Kanjeng Nabi, tar sahabat kapi. Bada setero neroh Abu Dobdob Abu Bunten. Jadi Abu Dobdob ini dibanggakan oleh Rasulullah. Ayo tang sahabat teroh Abu Dobdob nikah. Apa keistimewaan Abu Dobdob ya Rasulullah? Nabi adabu saya dakhulu ar-rajul fi hadal masjid min ahlil jannah. Nabi tepak ngajar Masjid Nabawi datang seorang Abu Dobdob nikah lebat labeng pintu Madinah dan Nabi mengatakan are Abu Dobdob nikah calon orang semasuk surga. Teron Abu Bunten masuk surga. Nikah orang bini teron Abu Bunten masuk surga. Jabon Kanjeng Nabi orang yang paling banyak masuk neraka nikah orang bini loh ini itu bahaya. Tapi insyaallah duriah Bani Syekh Sarmadan insyaallah min ahlil jannah. Sedajam masuk surga. Selake juga amin ya rabbal alamin. Nikah sahabat Abu Dobdob nikah bangga kisah Rasulullah. Ayo tang sahabat selain jebon Kanjeng Nabi. Teroh Abu Dobdob nikah. Sahabat bingung, Abu Dobdob itu orang biasa. Apa jam ya apa jam. Lasare apa jam wiridan sampun dipon alako ngumpul seneka ngopi. Misalkan seperti sekarang juga berkumpul seperti kita, tapi dibanggakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya sahabat katanya, kenapa keistimewaan Abu Dobdob nikah? Ternyata subhanallah Abu Dobdob nikah bu, selama dia setelah beristri sebelum tedung aduh dekat Allah, ya Allah, napa bisa seelakonagi dekah reng orang kasah saat dolim dagula saat buat salah dagula semakin sepora aki nasibut ya Rasul. Sedaja salah sepora aki ya Allah boleh ikhlas meskipun saya didolimi jaman Abu Dobdob. Kemudian seraya berkata sama istrinya, wahai istriku, maafkan nyoon sepora guna nikah tak bisa jadi suami yang istimewa. Cuma nih ketok sebelum asaren punya keretakan hati supaya memaafkan segala perbuatan manusia kepada orang tersebut. Jadi Abu Dobdob nikah muljaki sareng Allah Subhanahu wa taala bener muljaki sareng Rasulullah gara-gara sebelum tidur dia memiliki kertekan hati ikhlas dekat Allah saya repon saat berbuat salah dekat kaulah semakin sareng bola sepora dibanggakan sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kan mau temu bu ibu nih pas repot berbuat salah beri salah telasan benda telasan ki enggak salah kaki lambat disalah kok lah ini pas gawat nih kan mau bisa pun tahu sangat enggak salah orang ingatlah kebaikan orang lain. Ini kesesoro sareng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau pengen menjadi ahli surga ibu-ibu, saya dahulu Kanjeng Nabi aktar min ummati finnari minal imro'ah. Paling posang orang tang umat sebut Kanjeng Nabi. Deki sebekal masuk ke neraka ini kok orang bini. Atanya sahabat bini takut. Ya Rasulullah, bimada nadkhulun nar ya Rasulullah. Arab pekaulan ini kami paling posak masuk ke neraka. Cepon Kanjeng Nabi sepertama tuksirnal kalam. Orang bini ini kemun kadung abenta gawat ya. Seminggu kita terus sakit.
Aro benci dong kok, benci. Waduh, apel-pel nih kak. Colong nih tak bisa nang. Apa boleh agaduin lakeh, selakirnya tak tomat yang beri PC. Aduh, acara itu ke tangga sebelah. Kakek tahu nggak roh tang lakeh, aduh ala aku tak teman yang beri PC kok. Ini kelakuan orang bini. Suka berbicara yang tidak ada. Makanya mulai makin khususnya keluarga Bani Syekh Sarmadan Tore dikurangi, bicara yang tidak ada manfaatnya dikurangi. Senomor 2 reng bini ini ke arah paling posa masuk ke neraka. Senomor 2 engki kadinto tak taat ke suami. Korang taat ke suami, tidak mensyukuri nafkah yang dihasilkan dari suami. Menabi reng bini sobung bentana. Habis itu orang perempuan tadi itu Masya Allah akhlaknya luar biasa, tawar keluaran dari compo. Reng bini ini kan saya senikah benih do pasar adon-don radin apa na yang koi monetar do pasar minyak angkap biaya semprot tapi mun asaren sarang laki nah baunya goceng. Cepon laki aduh kebalik. Aslinya yang betul itu ketika mau ada di dalam rumah bersama suami istri sebini nikah macak perhatiin sehingga selake ini mau najeling di kompian bu ini langsung tang bini mek glowing senika lah mun bini na glowing lancar tawar rezeki nah coba bini tapi mun bini na pas apa mun ke pasar don ratin tapi dapat ada compok aduh wis beri yang ngajeling lagi cepon laki aduh tang bini mek kadang nikah ya sengkah laki ngasas nyambri we so laki ngasas amadu ngalarang bini lain naudzubillah lah di kelas nyampi nih keren gini loh kelakuan reng laki cepon pak nikah lo sunat cepon nikah anjur lagi saran Rasulullah cepon. Jadi makin reng bini ini kak bola bahas keren bini dulu ya. Sirtom jasa posa akan ada. 2 pegelowing mun beda compo. Pradin mun beda compo. Mun bini makin pas bunten. Oh bandain jaman berarti ini kak cerai sedaja nih kak. Oke. Pradin. Insya Allah jadi orang bini selamat punya akhirat. Banjukan reng bini nikah menabi tak ada ke suami pon insya Allah rezeki lancar pon tak usah kebanten nikah Nabi Muhammad seada bu nikah Nabi Muhammad seada bu mun reng bini ikhlas dengan laki selaki juga ahli to'at apa jam tak teman telat wiritan semak dengan Allah nikah keluarga bakalan tentrem keluarga setentrem nikah benih semua sampai saya benih keluarga setentrem nikah benih juga sebungkon raja benih kadang bungkon raja pesen posa bingung aku dinotang miliaran juta keluarga yang dikatakan tentrem katanya Rasulullah yang selalu hidup bersama anak cucu suami istri makan bareng dari hasil yang halal kemudian beribadah berjamaah bareng nikah yang dikatakan oleh Rasulullah keluarga sakinah mawaddah warahmah. Kemudian yang selanjutnya perkumpulan seperti ini adalah perkumpulan yang bisa menghapuskan dosa kita. Bola asalaman sareng pian kita sekelake atau mau subiasa nagung karo telah santo kebangki salaman cepon dabun kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa idal taqo muslimani saumpama beda orang muslim 2 atemo wasofahani kemudian berjabatan tangan ghafara dunubahuma malam yatafarraqo dosana orang 2 kadito seporah sareng Allah Subhanahu wa taala sebelum dia pergi. Jadi ki pada majelis ke kadito ni kalau seporah dosa kalau berpanjenengan sedaya kemudian mandar poga sedaya dosa kalau berpanjenengan sedaya seporah sareng Allah Subhanahu wa taala. Terus pesan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah Rasulullah selesai melakukan ibadah di bulan Ramadan masuk Syawal semakin 10 Syawal ki nikah cepon kanjeng Nabi pesan al jannatu mustaqun li arba'i khisal swarga nikah rindu dekat orang 4 okay. Swarga nikah rindu dekat orang 4 bukan kita yang rindu sama surga tapi kita dirindukan sama surga
Terona hunten dirindukan sama surga. Ini kan terona hunten dirindukan sama surga. Kalau kita yang cinta sama surga, maklum sobung setero masuk ke neraka. Tapi dengan swarga rindu sama orang empat. Al jannatu mustaqun li arba'i khisal. Swarga ini rindu dekat orang empat. Coba Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ya Rasulullah, empat golongan nikah ya Rasulullah. Sepertama talil Quran. Umat Kanjeng Nabi Muhammad sesekut maca Al-Quran. Tak toman telat mecah Al-Quran. Adibu auladakum bi qiraatil Quran. Didik anak kalian supaya membaca Al-Quran. Naudzubillah, keturunan kiai, keturunan bani keluarga Syekh Sarmadan ngaji pas bisa. Anak kita adalah pondasi kita nanti ketika kita mati di akhirat. Mun anak tak bisa ngaji terus mikirin apa? Nggak punya bisa lo ke kuburan. Terus saya tugas atau teh ngaji bibi ya anak yang laki. Kita ketika meninggal, Syekh Ramadan meninggal, babah kita meninggal, nikah seeden kos keluarga anak potong. Mau anak potong min ahli Quran, bapak seeden kuburan kesah apa kipas. Masya Allah, kirimin Fatihah, semakin kirimin Yasin, sekejap kirimin hataman khutmil Quran. Jadi senang mereka kasih sabung umur, tapi naudzubillah mun anak pas tak bisa ngaji, naudzubillah min dalik. Makanya tiapon Kanjeng Nabi, adibu auladakum bi qiraatil Quran. Ayo didik anak-anak kita supaya bisa membaca Al-Quran. Oke, jadi mun anak semakin tak bisa Al-Quran tuh pemondok sedaja. Lebih-lebih dari zuriyah Bani Syekh Sarmadan aku din pondok pon tahu sampai keru jauh sahabat ke pondok ke zuriyahnya Syekh Bani Sarmadan nih kan. Lebih dari aku pondok tuh. Kampa. Oh ini ura-ura tuh. Ya sahabat ura-ura. Mare bisa ngaji anak. Mare oneng ilmu agama. Kalau anaknya selamat insya Allah, bapak ibu selamat insya Allah. Madam muka selamat sederhana nih kan. Sepertama talil Quran, jangan sampai kelupain baca Quran. Sepertama nih kan. Nomor dua wahafidun lisan, jaga mulut. Ini kasih paling bahaya. Jaga mulut tuh. Tak oleh sampai ngebala kejuban orang lain. Mumbarkan aib orang lah. Lain tak paling lagi. Kepon Kanjeng Nabi man sataro aiba akhihi satarallahu aibahu yaumal qiyamah. Siapa no orang senutup aib orang lain, dekir bakal tutup aib orang lain. Bagi kau lebih panjangan sedekahnya kumpul lagi sama Allah Subhanahu Wa Taala di padang mahsyar. Saya kamar padang mahsyar ini kecebon Kanjeng Nabi. Matahari dekatnya dengan kita hanya sejengkal. Dan kita dalam telanjang semua. Sobung saya ngabui sapo, sobung saya ngabui kopiah, sedejah merasa kepanasan semua. Sayyidatuna Aisyah bertanya, ya Rasulullah, wa ma balul muslimin ya Rasul. Terus dinapa diki orang-orang muslim ya Rasulullah ketika dikumpulkan sama Allah di padang mahsyar? Katanya Nabi Muhammad SAW, kalau mereka umat saya yang bakal memberikan syafaat kepada mereka. Engkau sebagai nolongnya dekah umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi kau lebih panjenengan nikah tolongin sareng Nabi Muhammad kuatku ketika ada di padang mahsyar. Senang lah punten tolongin sareng Rasulullah. Terus kau lebih panjenengan saja baca sholawat senang kali benar. Cinta dengan Rasulullah. Apakah pernah terlintas di pikiran kita, ya Rasulullah kau terang pagi sareng pian? Sombong. Kita setiap hari lalai dengan Rasulullah, tapi Rasulullah tidak pernah lalai dengan umatnya. Sampai Nabi Muhammad ketika sakaratul maut, jeritan terakhir Rasulullah sebelum sombong umur, ummati. Ya Allah, tang umat ya Allah, selamat aki tang umat ya Allah. Sebelum kaji Nabi. Padahal ketika Nabi Muhammad sakaratul maut, para sombong umur dia nggak ada ke umat kan. Ketika ditarik nyawanya Rasulullah, Nabi Muhammad asroh, aduh sakit wahai malaikat. Ketika sakaratul maut ditarik, jawab malaikat ada bu, wahai Nabi Muhammad, nikah sakaratul maut sepaling ringan khusus untuk Nabi Muhammad di kubur sakit.
Loh, sakaratul maut nika gawe kanjeng Nabi ki sake, napa boleh gawe kula panjenengan. Sebenarnya ahli sholawat, sholat telung bulung, saking dinapa. Kemudian Nabi Muhammad ummati peselamat akitang umat, Nabi berdoa Allahumma tsaqil alayya wa khaffif ala ummati, ya Allah peberek sakaratul umat dari umatku, sakaratul maut pindah ke saja, pindah ada kanjeng Nabi saja, peringan lagi ketika umat saya sakaratul maut ya Allah. Pokoknya sakit bu, ketika ditarik sakaratul maut niku sakit luar biasa, sakit luar biasa. Jadi orang mutro gampang ketika sakaratul maut. Nomor 2 pesan kanjeng Nabi segelak pertama baca Al-Quran supaya dirindukan oleh surga. Nomor 2 Eki kadito cek saposa abiza bicara. Hafidul lisan, menjaga lisan. Jaga nih kecolok nih kejaga. Cek sampai melaknat fulan, melaknat nikah, ngobrol gosip, gitu. Mengumbarkan aib orang lain. Jaga mulut nikah. Supaya jadi orang selamat dunia akhirat. Terus nomor 3 cepon kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mun orang tero eren dua sareng swarga hagi kadito wa mut'imul ji'an nyambrik deeren dek orang lapar. Orang setandi sebelahnya compok tore beri deeren. Beda sahaji gitu. Kosa gitu sahaji gitu. Aba-aba nih kosa gitu makan haji. Haji ini kan batasan cuma diwajibkan 1 kali. Yang kedua kali sunnah hukumnya, tapi memberi makan saudara kita yang lapar ini wajib lagi sareng Rasulullah. Tak usah haji boleh pun, cukup arabat tetangga kita, lebih-lebih family kita, mun berdestaan di beri pese. Tak usah jauh bangkat ke Mekah, ke Medina, healing desa, travel dekasa, tapi ternyata tak agak beres, sobong saya daerah. Nikah dolim nikah dipertanggungjawabkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senomor 3 iki kadito nyambrik daerah dekah orang selatan. Senomor 4 iki kadito wa saumu Ramadan. Apa sah bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini bulan semulja. Setatoman beri sareng Allah Subhanahu wa Ta'ala deken nabi-nabi selamba. Sobung ceritana mulai Nabi Adam sampai Nabi Ismail, sampai Nabi Nuh, sampai Nabi Idris, sampai Nabi Isa. Sobong ceritana umat-umat terdahulu apa sah bulan Ramadan. Badana kun karo umatnya kanjeng Nabi Muhammad. Ramadan, bulan Ramadan bulan yang istimewa. Mandar moga pasah bola ben panjenengan sedaja bari kasai terima sareng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pasah sebarokah. Sedaja ibadah-ibadah mulai dari terawih, qiyamul lail, salat witir, baca Al-Quran, mandar moga terima sareng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jadi sokor, jadi umat kanjeng Nabi ini kan harus sokor. Poposak maca solawat. Sampai Nabi Musa ada bunda ke Allah. Ya Allah, bada bunten dari kalangan manusia selebih semak ke Allah daripada saya. Jadi Nabi Musa mengira dirinya bahwasannya adalah orang yang paling dekat dengan Allah. Nabi Musa hadapu, ya Allah, haitsu asma'tani kalaman fi turisina. Sengkau ni kelamba pernah berbicara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di Turisina. Badan apa bunten ya Allah, umat-umat terdahulu, otaba umat yang akan datang yang bisa berbicara dengan Engkau ya Allah. Allah ada budak Nabi Musa, ya Musa, lamma kallamtuka fabaini wa bainaka sab'una alfa hijab. Ketika saya berbincang-bincang dengan engkau wahai Musa, tapi di situ masih ada 70.000 hijab. Jadi Nabi Musa tak bisa langsung ketemu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ya Musa inni ibadan, innali ibadan. Cepon Allah, wahai Nabi Musa, saungkunang Quran di hamba, yang mana hamba ini akhrijuhum alaihi fi akhir zaman. Saya kok keluar lagi, hamba ini adalah hamba yang saya keluarkan nanti di akhir zaman. Wa ukrimukum alaihi bi sahri Ramadan. Hamba kadinto emul jaaki sareng Allah barokah bulan Ramadan. Nabi Musa tanya, "Wa man hum ya Allah?" Serah mereka itu ya Allah.
Maka Allah Subhanahu wa taala adabu hum ummatu Ahmad. Mereka adalah umatnya baginda Nabi Muhammad. Jadi umat baginda Nabi Muhammad yang emuljaaki sareng Allah Subhanahu wa taala, dimuliakan. Jadi kita ini dibanggakan, Bu. Beda cerita. Nabi Musa amosoan sareng sera. Sareng Fir'aun nggih. Nabi Musa nika mosoan sareng Fir'aun. Fir'aun nika kejamnya luar biasa. Mun badenakana lahir ke dunia me Arafah lake langsung penggal sama Fir'aun. Kejam nang hunten nika. Bede bayi gini lahir tegung lake langsung dibunuh sama Fir'aun. Kejam nih. Tapi ketika Fir'aun mengejar Nabi Musa, kemudian Nabi Musa lolos dari lautan, Fir'aun dikempon. Udah merasa bahwasannya Fir'aun udah mau meninggal. Kemudian dia mengatakan, "Ya Allah, amantu bi Rabbi Musa wa Harun." Allah nyebutake dalam Quran, Fir'aun, semangken engkau bakalan iman dekah Tuhan Nabi Musa dan Tuhan Nabi Harun. Padahal waktu itu Fir'aun udah mau ditenggelamkan sama Allah Subhanahu wa taala, tak terima taubatnya sareng Allah. Tapi khusus umatnya Nabi Muhammad terima sedaja taubat semaring lagu lagi maksiat, semaring lagu lagi kesalahan dekat Allah sedaja terima taubat kaula ban panjenengan sedaja malam yugorgir selama nyabah nikah belum sampai ke tenggorokan. Mau nyampe kantor tobat pun tak terima. Jadi mangken mumpung sehat, sekolah baik. Ben malam sholat malam, tobat da Allah Subhanahu wa taala. Ketika Fir'aun udah mau ditenggelamkan, kemudian dia mengatakan amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Setiap hari engkau iman da Allah Subhanahu wa taala bandugan apa saya sembah sareng Nabi Musa dan Nabi Harun. Kemudian Allah matikan Fir'aun tenggelam di dalam lautan. Lah nikah seumpamana dengan lawannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lawannya Kanjeng Nabi ini Abu Jahal. Abu Jahal ini umat Rasulullah tapi membangkang luar biasa kepada Rasulullah. Sehingga saking bencinya Abu Jahal nika mun akemoh sareng Rasulullah matanya tutup. Sareng serban. Jadi serban nika tutup. Apa sih nikah? Saking bencinya kepada Rasulullah. Ditanya sama sahabat, wahai Abu Jahal, arah pemuda temukan Kanjeng Nabi tutup matana. Cepon Abu Jahal engke. Mun bula sampai abuka merepak bula kepanggi sareng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung tak jadi benci, langsung cinta saking indahnya wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Moga kita semua bisa bermimpi dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Tapi Abu Jahal ini paling bencinya sama Rasulullah. Suatu ketika Abu Jahal ini ngeprank dengan Kanjeng Nabi. Malam-malam Abu Jahal bikin fahari. Bahasa Arab ini kan Nabi sekarang sumur. Ngebei sumur untuk menjebloskan Rasulullah ke dalam sumur. Ketika datang waktu hari pagi, Nabi Muhammad dipanggil, "Ya Muhammad, ta'al." Wahai Nabi Muhammad, dengar lagi. Dan Nabi tahu bahwasannya akan itu bersumur. Nabi menggo, jadi menghindari sumur. Kemudian siapa Abu Jahal, waduh lolos Muhammad, tak ada dikejar ke sumur, lemari itu tutupin, beri napa kasar, beri dado supaya tak kedengar. Lolos. Nabi Muhammad tak keker, saking pegel Muhammad, arah pematali bedina. 5 jam atas lufiha tarik Arab matali badina. Nabi Muhammad ada buaya. Mula on nang kantor niku beda somor. Akhirnya Nabi Muhammad nikah, Nabi Muhammad keluar, Abu Jahal nikah saking sedihnya ada ke Rasulullah. Kurang ajar Muhammad itu. Ngebai somor sorole badina pas talent. Akhirnya Abu Jahal dibis repot. Keker Abu Jahal niku. Mereka tolong, ain dia, tolong engkau, tolong kau tempat gegar ke somor. Beda sahabat Abu Lahab. Abu Lahab ini kepamannya Kanjeng Nabi. Katanya Abu Jahal, larang kau beda dina. Coba Abu Jahal, mainan, lawan yang gegar ke somor kita tanya lagi. Ayo tolong, diangkat sama Abu Lahab. Tak kuat Abu Lahab. Kemudian datang orang kaum kafir yang lain, ngangkat boleh tak kuat.
Sehingga Nabi Muhammad oning loh, Abu Jahal mereka gerek kanto. Cepon Kanjeng Nabi, ayo boleh tolong nah. Padahal Abu Jahal nikah berbuat dengki sama Rasulullah, tapi sama Kanjeng Nabi masih ketolong. Tarik sarung Kanjeng Nabi sehingga diangkat sampai selesai. Kemudian dia juga nadar berjanji, Muhammad, engkau remoson kake, mun kok mate dalam keadaan kafir, deki engkau mate tetap dalam keadaan sehat, dalam keadaan gagah tuh. Akhirnya Abu Jahal nikah ikut peperangan, karena Abu Jahal nikah mati ketika perang Uhud. Sombong omor Abu Jahal nikah terkena panah, kemudian sudah tidak bisa berdaya, datang sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud nikah kita langkong, menabi semakin orang cebol, orangnya sombong semeter, gini orang. Dia dalam keadaan megang pedang di hadapan Abu Jahal yang selalu bikin ribut dengan Rasulullah. Cebol Abu Jahal, hei Abdullah bin Mas'ud, cek beli gelung kok. Kaki mun mati nangko, tolong jangan bunuh saya di bawah kepala saya. Tapi mereka tidak gagah bunuh di bagian leher kan kok. Jadi tak poron. Loh kenapa? Kok harus di bagian leher? Iya diki sampai ke Rasulullah. Ada Abu Jahal dalam keadaan masuk gagal. Saking kurang ajar dekat Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Nabi begitu lembut dengan para sahabatnya. Nabi sangat cinta dengan umatnya. Nabi ini kebuk nangis bu malam. Setiap hari Nabi sujud sampai kedua kakinya keluar darah demi untuk menyelamatkan kita, demi untuk menyelamatkan umatnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata saya selamat lagi sama Kanjeng Nabi tak bisa ngaku-ngaki Rasulullah. Nabi lemes sendiri reng bini jasa posakan deh, reng laki harus taat juga dengan kedua orang tua, harus memberi nafkah kepada istri, harus memberi nafkah kepada anak suami. Tapi sobung saat senoro atur Kanjeng Nabi, kalau umatnya Nabi Muhammad ada yang masuk ke neraka, Nabi Muhammad tak poron masuk surga. Inna fil jannati mimbarun, swarga ini kepada mimbar khusus untuk para nabi. Semua nabi sudah duduk di mimbar tersebut kecuali baginda Nabi Muhammad tak poron. Sehingga Allah berfirman sama Nabi Muhammad, ya Muhammad, uskud, ayo tojo ikan wahai Muhammad. Cepot Kanjeng Nabi, lah ya Allah, punten ya Allah, kau tak tojo mimbar kanto Arab Muhammad pola tentang umat ki berdesain neraka ya Allah. Akhir malaikat penjaga neraka dipanggil sama Allah, wahai malaikat, ayo antar lagi Muhammad kemah umat tersebut di neraka. Epon dunsar Nabi Muhammad. Jadi kaulah ni kah berpanjangan sedaja, insya Allah min ahli jannah. Amin amin. Agar mau ahli jannah. Misalkan salah simptom pada terpleset ke neraka, ini kesenolongnya Nabi Muhammad. Pun sareng Nabi Muhammad. Saking cintanya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mulai makin tore ajari anak kita pesan Kanjeng Nabi pertama yaitu adalah membaca Al-Quran. Senomor 2 Eki Kadinto Nabi Guru hafizun lisan, menjagamu mulut. Yang nomor 3 Eki Kadinto mut'imul ji'an, yang beri keeren dengan orang selapar. Baru nomor 4 Eki Kadinto berpuasa ketika bulan Ramadan. Mantar moga duduknya kita di sini menjadi duduk yang barokah, duduk yang dibanggakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, membikinkan Syekh Sarmadan ini kebahagia di dalam kuburnya, memandang kita dalam keadaan cinta, barokah dunia akhirat, insya Allah, amin ya rabbal alamin. Sebelum kalau tutup, ini keseoning di purna saya sampai aki ki talangkong, boleh terlalu muda ini, masih belum pantas aslinya berdiri di depan jenengan sedanten ya, masih belum pantas, sangat belum pantas. Jadi boleh nyawan sempurna ke media aki nih kan. Jadi hidrat dan ki lapar ki sebarang nomor nih. Saya rasa oneng di pesannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang disabdakan bahwasannya surga rindu sama 4 golongan. Nek seoneng boleh beri hadiah. Kisah yang ngaji ini kemanfaat.
biasa pondok boleh tadi seketika boleh ngajar pondok, boleh matur dan anak nanti yang nyatet, yang bisa menebak apa yang saya aturkan nanti saya kasih hadiah, boleh semika. Saya resoning nih kak. Hadiahnya sepertama nih kepin. Nih ke dabune Kanjeng Nabi kita langkong. Nih meskipun kecil, ini harganya besar. Nih ke trompa gambar nikah. Ini pernah berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Nabi Muhammad Isra Mi'raj, trompa nikah atau sareng Allah. Sandal Nabi sampai ke Sidratul Muntaha atau sareng Allah. Sehingga cepot para ulama seheran orang mun nyaba compong terompanya Kanjeng Nabi tidak bakalan terkena api dunia. Jadi kebakaran aman insyaallah baru karena nikah. Sepertama kemarin piano nih. Napa saya ajar lagi sareng Rasulullah. 4 pesan Rasulullah supaya dirindukan oleh surga. Saudara seoneng tore angkat tangan. Ini mah ibu-ibu tore ibu. Iki. Apa 4 pesannya Rasulullah supaya dirindukan oleh surga? Banyak Quran. Yang pertama, Banyak Quran. sering membaca Al-Quran. Yang Ya. kedua, Yang kedua jaga jaga lisan. mulut. Ya. Beri Berdiri. makanan sama orang Berdiri. yang lapar. Ki. Ini nih, jawab dulu. Puasa di bulan Ramadan. Sik bu, kurang situng. Sik kurang situng. Terus dabune Kanjeng Nabi gelek menabi orang. Tero apa manfaatnya orang yang bersilaturahim? MC gelek ada buah MC. Apa? Panjang umur. Banyak Terus rezeki. mohon boleh ini bu. Loh, ibu-ibu. Panjang umur terus banyak rezeki terus umpan nih. Oke, ini kan bulan beri ngompian sih. Mandar muka jadi amal yang solehah insyaallah. Amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mandar muka ini kan jadi bungana duriana potoh bani Syekh Sarmadan insyaallah. Kita dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibanggakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah bi kulli niyyah min niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sallallahu jami sadatina ali ba'alawi wa usulihim wa furu'ihim wa dailukuki alim ajma'in anna Allah yaghfir lahum wa yarhamhum wa 'ala darajatin fil jannah sallallahu jami sufi aina makanu halat ar-rumashad mawdati ma'budiha wa jami sadatina ali ba'alawi sallallahu min dzurriyyati Syekh Sarmadan Al-Bantani rahmatullahi alaihi ridwan anallah yaj'al qabrahum rawdah min riyadil jinan wa la taj'al ya rab hufratan min hufarin niran bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zid wa la tanqusna wa barik wa la tuhinna wa yassir hudalana warham mautana. Allahumma qdi jami'a hajatina hajatad dunya bil maisarah wa hajatal akhirah bil maghfirah. على هذه النية بكل نية من نية صالحة. اللهم اجعلنا من العائدين والفائزين والمقبولين والصلاح لأبنائنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وأولادنا ومشايخنا وإخواننا في الدين وأصحابنا.